Ini topik yang sangat sensitif tapi krusial, karena banyak orang gagal pensiun dini bukan karena asetnya kurang, tapi karena beban di kaki alias utang masih terlalu berat. Kita akan bahas strateginya dengan jujur dan praktis. Materi ini buat kamu yang sudah siap pensiun dini, tapi masih punya cicilan. Judul materi kali ini adalah Beban Tersembunyi Pensiunan Dini. Halo teman-teman. Selamat datang kembali. Bayangin kalian mau lari maraton, tapi di kaki kalian diikat bola besi seberat 10 kilo. Kira-kira bakal nyampe garis finish nggak? Mungkin nyampe sih, tapi bakal berdarah-darah, dan lama nyampenya. Nah, itulah ibaratnya kalau kalian mau pensiun dini, tapi masih punya cicilan atau utang. Banyak yang nanya ke saya, Mas, aset saya udah 2 miliar nih, tapi KPR masih sisa 5 tahun lagi. Boleh resign nggak? Atau, gaji udah gede, tapi cicilan mobil masih jalan, apa bisa fire? Hari ini, kita bakal bahas topik yang agak pedas, tapi penting, yaitu manajemen utang menjelang pensiun dini. Kita bakal bedah kapan utang itu boleh dibawa pensiun, dan kapan utang itu harus dimatikan, sebelum kalian kasih surat resign. Siapin mental, 30 menit ke depan kita bahas tuntas. Utang baik versus utang buruk di masa pensiun. Pertama, kita harus bedain dulu jenis beban yang kalian bawa. Di dunia finansial ada istilah utang baik, dan utang buruk. Tapi pas pensiun dini, definisinya agak bergeser. Yang pertama, utang buruk. Ini adalah utang konsumtif. Kartu kredit, pinjol, atau cicilan mobil yang nilainya turun terus. Ini hukumnya haram dibawa ke masa pensiun. Kenapa? Karena bunganya jauh lebih tinggi daripada rata-rata return investasi kalian. Jangan mimpi pensiun kalau bunga kartu kredit masih 24% setahun sementara investasi kalian cuma tumbuh 10%. Itulah kenapa utang buruk harus dimatikan. Yang kedua, utang baik. Ini adalah utang produktif. Misalnya KPR rumah yang ditempati atau cicilan properti yang disewakan kembali, yang hasil yieldnya bisa untuk menutup cicilan. Aturan emasnya adalah, jika bunga utang kamu lebih besar dari imbal hasil investasi kamu, maka melunasi utang adalah investasi terbaik dengan return yang pasti. Strategi bola salju utang versus longsor salju utang. Kalau kalian mutusin buat bersihin utang dulu sebelum resign, ada dua metode populer yang bisa kalian pakai dalam 1-2 tahun terakhir masa kerja kalian. 1. Debt snowball, atau bola salju utang, yaitu bersihin utang dari yang nominalnya paling kecil dulu. Kenapa? Ini adalah soal psikologi. Pas utang kecil lunas, kalian akan ngerasa menang, sehingga hormon dopamin naik, dan jadi semakin semangat buat lunasin yang gede. 2. Debt avalanche, atau longsoran salju utang, yaitu bersihin utang dari yang bunganya paling tinggi dulu. Kenapa? Secara matematika, ini yang paling efisien, karena menghemat uang paling banyak dari biaya bunga. Buat kalian calon pensiunan dini, saya biasanya akan saranin avalanche, atau bersihin utang dari yang bunganya paling tinggi dulu. Kenapa? Karena kalian orang yang main angka. Kalian butuh setiap rupiah bekerja buat kalian, bukan buat bank. Dilema KPR adalah, lunasi sekarang, atau cicil sambil pensiun? Ini pertanyaan paling sering muncul. KPR saya sisa 300 juta, bunga 9%. Dana pensiun saya ada 3 miliar. Mending dilunasin sekaligus, atau biarin tetap nyicil selama pensiun? Mari kita hitung. Kalau kamu lunasin, dana pensiunmu sisa 2,7 miliar, tapi pengeluaran bulananmu berkurang drastis karena nggak ada cicilan. Kalau kamu nggak lunasin, dana pensiunmu tetap 3 miliar, tapi tiap bulan kamu harus naruh beban cicilan di dalam anggaran hidupmu. Saran saya adalah, untuk pensiun dini, ketenangan pikiran lebih berharga daripada selisih bunga 1 hingga 2%. Memasuki masa pensiun dengan rumah yang sudah lunas 100% itu rasanya beda banget secara mental. Kamu nggak bakal panik kalau pasar saham lagi merah, karena kamu tahu atap di atas kepalamu sudah jadi milikmu sepenuhnya. Sequence of return risk, dan utang. Kenapa utang bahaya buat pensiunan dini? Jawabannya adalah, karena ada risiko yang namanya sequence of return risk. Bayangin kamu baru pensiun, terus ekonomi krisis, kayak pandemi 2020. Saham turun 30%. Kalau kamu nggak punya utang, kamu tinggal hidup hemat, makan tempe dulu, nggak masalah. Tapi kalau kamu punya cicilan tetap, kamu dipaksa buat jual aset investasi kamu di harga bawah, cuma untuk beri keuntungan ke bank. Ini yang bikin dana pensiun bisa hancur dalam 3 tahun pertama. Utang itu sifatnya statis, atau tetap, sementara hasil investasi itu dinamis,
atau naik turun. Jangan campurin keduanya kalau nggak mau pusing. Pembahasan terakhir kita adalah merdeka tanpa beban. Kesimpulannya teman-teman, pensiun dini itu artinya merdeka. Dan merdeka yang sesungguhnya adalah ketika tidak ada lagi orang atau institusi yang punya hak atas penghasilan masa depan kamu. Kalau kalian masih punya cicilan sekarang, jangan berkecil hati. Jadikan itu target terakhir sebelum kalian ajukan surat resign. Rasanya jauh lebih nikmat bangun siang di hari pertama pensiun tanpa ada notifikasi tagihan di HP kalian. Siapa di sini yang lagi berjuang ngelunasin cicilan demi FIRE? Coba tulis di kolom komentar, tahun ini lunas, dan kita saling mendoakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di video berikutnya kita bakal bahas dilema yang gak kalah seru, yaitu dana pendidikan anak versus dana pensiun. Sampai jumpa.